Oke guys, jangan lupa ini ya, jangan lupa di like dan subscribe. Oke? Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Bintang Samudra. Nah, kali ini kita akan membahas karakter counter untuk si Edward Newgate yang bakal rilis ya. Edward Newgate itu karakternya putih dan dia seorang defender ya, defender. Nah, untuk lawan defendernya itu yang pertama itu dia itu bisa yang namanya meridas damage ya. Ridas damage-nya dia cukup tinggi. Kalau kita perhatikan sih dari pasifnya, ridas damage-nya dia itu sampai 50% ya, dengan cuman modal berada di area threshold. Jadi yang apa ya, yang bisa ngelawan sih adalah karakter-karakter yang bisa mengabaikan ridas damage yang dimiliki oleh Edward Newgate. Nah, itu sih. Oke, ke karakter pertama nih, yang karakter paling gampang banget sih buat lawan Edward Newgate di era nanti, yaitu adalah Cracker. Lagi dan lagi karakter tukang jagal defender ya, yaitu si Charlotte Cracker. Nah, Cracker sini kuat banget ya buat lawan karakter macam-macam ridas damage sih. Apalagi dia bisa melakukan yang namanya ignore damage reduction. Damage-nya sakit banget. Plus si Cracker juga kalau misalnya terkena efek buruk, dia bakal mendapatkan yang namanya buff attack sampai nih 50% gitu. Kalian bisa cek sendiri ya untuk skillnya Edward Newgate. Di sini skill 1 sama skill 2-nya menghasilkan tremor. Nah, tremor. Skill 2-nya juga tremor. Nah, dari efek tremor yang bakal dinullify sama Crackers, nanti Crackers bakal dapat attack 50%. Enak banget cuy. Apalagi di sini tremor ya itu ada batas waktunya ya. Tremor itu rata-rata sih cuman detikannya gampang. Bentar banget cuy. Tuh. Tremor cuman 5 detik ya. Efek yang tidak terlalu lama banget. Jadi kalau misalnya kita terkena tremor ya di ridas 80%, mungkin 5 detik bagi 80 ya, mungkin 2 detikan doang. Nah, 2 detikan doang itu nanti Crackers bisa fight back lagi gitu tuh. Jadi hebat banget ya Charlotte Crackers untuk sebagai counter pertama yang bisa ngebully ya. Salah satu karakter yang paling enak sih. Nah, si Crackers juga dia apa ya, karakternya itu tidak memiliki yang namanya buffing yang terlalu gila. Jadi dia buffnya itu cuman dari terkena efek buruk doang. Nah, di sini juga ya, di sini Crackers juga dapat darah 15% jika dia kena efek buruk. Nah, sama tuh kayak si Edward Newgate, jika dia mukul musuh yang terkena tremor dia cuma dapat darah 15%. Jadi dia duonya ini tuh bakal saling ngeheal ya satu sama lain, tapi bakal tetap yang menang pasti Crackers karena damage-nya dia lebih bakal mendominasi sebagai seorang attacker ya, kayak gitu sih. Jadi ini sih salah satu karakternya ya. Syukur-syukur si Edward walau warnanya putih dia bisa tetap dilawan sama biru ya. Yang penting si Edward itu bukan hijau. Kalau hijau biasanya agak susah, tapi dia malah menjadi elemen putih. Jadi pakai Crackers yang paling pertama ini paling gampang. Nah, untuk karakter kedua yang setelah Charlotte Crackers itu adalah Jackie Filmred. Nah, nampaknya nanti Jackie Filmred ini bakal kembali lagi ke meta di tier atas. Karena di sini Jackie Filmred dia memiliki damage yang cukup gila ya, apalagi dia bisa yang namanya mengabaikan damage reduction. Gila. Nah, kelebihannya Jackie juga dia bisa mengaktifkan yang namanya Haki State. Nah, Edward itu dia memiliki kelemahan di mana dia tidak bisa namanya apa ya, menghapus state bro. Lihat nih, dari trait karakter dia tidak ada yang namanya mukul karakter buff state dia bakal menghapus. Nah, itu nggak ada sama sekali nih, nggak ada ya tuh. Nah, di sini walaupun si Edward bisa meridas damage 30% jika diserang oleh karakter punya buff, tapi
selama karakternya tersebut mengabaikan redash damage-nya, itu damage yang bakal diterima oleh Edward itu bakal tinggi banget ya, apalagi yang melakukannya Jackie cuy. Brutal sih, brutal. Nah, si Edward juga dia tidak bisa yang namanya menghapus potongan darah. Itu. Edward tidak bisa menghapus yang namanya potongan darah karena di sini Jackie bisa melakukan potong darah ya. Nah, dari 50% damage yang dia berikan potong darah. Nah, kecuali kayak Big Mom, nah itu bisa dia tuh. Kalau Big Mom kan misalnya dipotong darah dia bisa merecovery darah yang terpotong itu. Itu bagusnya Big Mom. Bagusnya Big Mom. Mana dia ya? Mana dia cuy? Kalau nggak salah pas skill 1 gitu dia bisa gini, nullify HP potong. Ah ini nih, HP will recovered. Gimana tulisannya ya? Aku lupa cuy. Pokoknya dia itu kalau pakai skill, ini nih, remove max HP reduction. Nah sayangnya si Oyaji dia tidak punya yang namanya remove max HP reduction. Jadi dia kalau kena hantam Jackie berkali-kali, ya udah darahnya bakal kepotong terus dan HP-nya bakal segitu-segitu aja selama si Oyaji hidup ya. Plus dia juga tidak bisa menullify remove status effect, tidak bisa. Jadi kemungkinan si Edward menang lawan Jackie itu kecil banget ya, kecil parah. Dan Jackie sama Edward nanti mungkin bakal saling pukul memukul. Karena di sini Oyaji itu kalau lawan Jackie kemungkinan paling besar banget sih dia tidak bisa melakukan yang namanya heal ya. Nah, di sini kan catatannya untuk Oyaji melakukan heal dia harus melakukan tremor ke musuh. Sedangkan kalau si Jackie dia sudah mengaktifkan haki state, dia nggak bakal bisa terkena tremor, nggak bisa kena CC lain-lainnya selama hakinya itu belum dihapuskan. Jadi itu bakal menjadi challenge berat ya untuk pertama kali debut Oyaji di liga. Dia udah di counter karakter yang sudah rilis 1 tahun yang lalu yaitu Jackie Film Red. Oke, jadi kalau kalian skip Oyaji ya nggak masalah, yang penting kalian punya counternya, udah gitu aja sih, simpelnya seperti itu. Oke, kita masuk lagi ke karakter ketiga, dimana karakter ini adalah salah satu counter Oyaji yang yang paling susah untuk Oyaji mungkin bakal lawan, yaitu Yamaes ya. Yamaes ini mungkin banyak yang bilang, wih ke counter kena tremor, wah ke counter. Nah bro, ini Char punya invisible 2 ya. Yamato lawan Big Mom aja yang punya redash damage sampai 80%, dia masih bisa menang ya. Apalagi Big Mom punya jurus CC plus invisible yang durasinya cukup lama, itu aja masih bisa menang, apalagi lawan Oyaji ya. Kenapa bisa begitu ya? Pertama nih, alasan pertama ya kenapa dia bisa menang ya, yaitu karena di sini stacking yang begitu mudah. Nah, karakter ini itu stackingnya terlalu mudah, jadi dia mau open skill kapanpun dan dimanapun dia bakal gampang banget mencapai batas maksimum kekuatannya, yaitu 75% increase damage ya. Apalagi si Oyaji dia tidak bisa yang namanya menghapus attack buff musuh. Nah itu kekurangannya yang cukup gede ya. Itu. Nah kalian bisa lihat sendiri pasifnya. Di sini pasifnya Oyaji itu untuk mempertahankan diri only, Jadi di sini si Oyaji itu ya begitulah, begitu sih. Walaupun dia tidak bisa menerima damage burst nih, redash damage burst kalau damage-nya di atas 50%, sama dia redash damage 30% jika musuhnya punya buff. Redashnya dia memang banyak, tapi kalau misalnya yang mukul karakternya itu damage-nya cukup tinggi, nah itu bakal tetap aja sakit, apalagi dipukul-pukul ya. Wah, tidak cuy, saling pukul gitu. Nah, di sini juga Yamato memiliki namanya skillnya jarak jauh ya, mulai dari nembak, dia bisa nyicil sambil stacking. Habis itu dia juga skill-skillnya mengabaikan defense. Ingat, Big Mom Onigashima dia juga memiliki yang namanya redash damage yang cukup tinggi, dan dia dikasih damage sama Char begini aja masih sakit sih, apalagi Oyaji ya. Nah syukur-syukur Big Mom Onigashima itu bisa hapus state attack ya, untuk di up itu bisa tuh. Kalau misalnya kita lagi pakai Ace,
Nah kita lagi pakai S, kan S itu nullify a flame. Nah kalau misalnya musuh yang dilawan Big Mom itu nullify a flame, nanti stacking attack-nya bakal dihapuskan, makanya Big Mom itu masih worth it lah, lumayan buat hapus-hapus stat. Tapi kalau Oyaji nggak bisa. Oke, jadi ini bisa. Kalau menurutku ini bisa. Walaupun dia tidak bisa yang namanya menghindari tremor yang bakal dilakukan sama Edward, tapi tenang aja. Edward itu tremornya jaraknya dekat, kecuali kalian berada di area treasure-nya dia. Nah itu agak berbahaya. Oke, jadi kalian bisa nih kalau yang punya Yama S, let's go, gaskan aja. Alright, kita lanjut lagi ke bagian karakter, yaitu Kid and Lao ya. Nah, Kid and Lao. Nah, di sini kalian bisa menggunakan karakter macam seperti ini ya, karena dia itu bisa yang namanya juga mengabaikan Ridas gini. Ya kalian tahu sendiri ya bahwa kalau misalnya damage reduction jika sudah diabaikan, damage-nya bakal sakit. Nah Lao bisa nih lawan Edward Nugget. Cuman mungkin di sini trade yang bakal kesulitan, yaitu trade-nya di mana dia tidak bisa langsung cabut ya. Nah karena si Edward itu dia memiliki shield untuk flag-nya, tapi nggak masalah sih. Kalian bisa ngasih damage ke shield-nya tersebut, tenang aja. Kan shield-nya kan bisa dihancurin juga kan. Nah, di sini juga si Lao dia itu memiliki kekebalan. Jadi di sini dia bakal kebal efek tremor selama HP-nya dia di atas 50%. Jadi misalnya kalau kita pakai Lao sih untuk melawan Oyaji bisa-bisa aja. Sama juga bisa buat mencabut flag. Jadi kalau misalnya flagnya posisinya jaraknya jauh, itu Oyaji tiba-tiba opening tremor, itu is okay cuy, is okay. Selama Lao dan kitnya punya stackingnya cukup bagus dan dia menerima damage-nya masih cukup bisa nahan. Jadi selama dia, itulah syaratnya untuk pakai Lao untuk di era sekarang itu, yang penting dia stackingnya jago ya. Stacking dulu bro. Jadi kalau nggak stacking kita hidup langsung kita backdoor itu nggak bisa. Nanti bakal kemungkinan bakal terkena tremor. Itu yang agak berbahaya. Tapi selama dia punya jurus pucul Willy dan pengen fight dulu sama Oyaji Edward, nggak masalah sih. Ini bisa banget buat ngelawan ya. Jadi walaupun dia meridas gitu ya, mau setinggi apapun ridas, kalau dia diabaikan damage-nya bakal masuk semua. Alright, jadi gitu sih untuk pakai Lao ya, simple tapi mematikan. Bisa langsung cabut flag soalnya ya. Apalagi si Edward nggak bisa namanya knockback. Kalian bisa cek juga ya di sini ya. Dia tuh nggak bisa knockback cuy. Skill 2 nggak ada knockback. Skill 1 juga nggak ada knockback. Jadi misalnya kalau kita pakai karakter yang cuman bisa di cancel dengan knockback effect, itu nggak masalah. Jadi pas pakai Lao langsung cabut-cabut aja nggak masalah, malah enak cuy. Apalagi skill 2 nya udah diaktifkan, skill 2 nya plus ke cancel. Wah itu bakal enak untuk si Lao ya, untuk si Lao. Oke, di sini aku bakal bahas Joro ya, yang mungkin kata orang Joro bisa menjadi elemen hitam. Itu jawabannya adalah no. Nah, no. Kenapa begitu nih? Aku jelasin dikit di sini. Joro itu dia cuman bisa menjadi elemen strong against ya. Mungkin kalian banyak yang salah nangkap bahwa si Joro bisa jadi elemen hitam atau elemen putih. Itu salah besar ya. Nih, kalian bisa cek di sini teksnya. Elemen akan berubah ke elemen yang akan di strong against. Jadi lebih kuat doang, lebih kuat. Nah sementara untuk elemen di dark atau light itu di sini dia sebutannya adalah very strong against. Jadi dari teks sudah berbeda ya. Jadi nanti misalnya kalau kita pakai elemen putih ngarep jadi elemen hitam dipukul sama Edward, tuh nggak bakal sama sekali terjadi ya, nggak bakal. Lalu di sini juga kalau misalnya kita pakai elemen hitam Joro, kayaknya kan udah nggak mungkin kan. Di sini juga kalau mau jadi elemen putih, di sini cuman disebut slight advantage ya. Jadi slight advantage ini dia nggak bakal mengubah Joro menjadi putih juga. Jadi jadi Joro itu ya sampai kapanpun dia bakal cuman 3 elemen ini. Dan mungkin kedepannya juga bakal seperti itu ya. Walaupun dia mau dihantemin sama car hitam atau car putih sekalipun, dia nggak bakal berubah elemen dia ini. Karena dari very strong sama slight advantage saja udah nggak bisa ya. Jadi ya gitu lah. Kalian jangan pernah berharap Joro jadi hitam cuy, udah itu aja.
Jangan pernah berharap juga Joro gampang lawan Oyaji, karena Oyaji punya dua efek CC, basic attack sama duo skillnya. Joro kan nggak kebal CC ya, jadi selamat tinggal Joro, selamat beristirahat ya, selamat beristirahat. Oke, selanjutnya adalah karakter yang mungkin bisa survive di era Oyaji lagi, yaitu Yamato Hybrid. Kenapa tak bilang Yamato Hybrid bisa? Oke, ya pertama adalah dia bisa memberikan efek yang namanya Frostbite. Oke, mungkin kalian banyak yang bilang, bang, Oyaji kan kebal efek CC. Kebal efek CC-nya itu cuman sementara. Ingat, Yamato Hybrid lawan si ulti menang siapa? Menang Yamato Hybrid. Yamato Hybrid lawan Crackers menang siapa? Menang Yamato Hybrid. Walaupun efek CC-nya diridas ya. Walaupun. Nah, di sini efek Frostbite-nya itu cukup lama ya. Jadi kalian walaupun ridasnya 80, ini kan 5 detik nih. 5 detik itu dipakai sambil pukul-pukulan sih. Nah, pukul-pukulan. Nanti musuhnya jika terkena namanya pukulan cashback dari shieldnya Yamato Hybrid, dia bakal tetap lagi nambah namanya Frostbite. Jadi ini yang bakal cukup berbahaya ya. Cukup berbahaya. Jadi ya selama Yamato Hybrid bisa mencicilnya sih is okay. Karena aku pertama kali pakai Crackers juga dulu lawan Yamato Hybrid emang susah ya, apalagi pas dia lagi punya shield. Wah, itu bakal berabi banget sih. Apalagi Oyaji kalau misalnya mau lawan Yamato Hybrid harus open skill kan, biar shieldnya cepet pecah. Tapi kalau misalnya adu basic attack, Yamato Hybrid lawan Oyaji, walaupun dia punya ridas 80, itu menang Yamato Hybrid. Ya kalian tinggal silahkan coba sendiri, silahkan, karena memang damage-nya Yamato juga sakit sih. Kalau udah kena Frostbite 2 detik doang dimanfaatkan, wah itu pedih bro. Apalagi mau ngasih tremor juga kan, kalau ada shield nggak bisa sembarangan ngasih shield. Oke, lanjut lagi ke karakter selanjutnya yang bisa mengcounter Oyaji Edward. Nah, karakter itu adalah Marshall the Teach ya. Marshall the Teach, ingat, ini adalah salah satu karakter anti power user. Jadi di sini dia damage-nya itu tinggi banget ya ke power user, 30%, plus di sini meningkatkan damage 200% ke power user. Nah, kenapa si BB aku bilang bisa counter? Oke, yang pertama si BB bisa melakukan namanya penarikan. Jadi dia bisa menarik si Edward keluar dari flagnya. Ingat, Edward itu jika dia berada di luar flag, dia nggak bakal namanya dapat damage ridas sebanyak 50%. Apalagi si Blackbird, dia tidak punya yang namanya parameter boosted ya. Jadi benar-benar jika si Edward terkena pukulan dari BB, itu bakal 100% pure damage standar ya, standar yang diberikan BB, karena BB nggak bakal keridas ya, paling mungkin bakal ketolong dari sini nih, ketolong 50% ridas damage dari damage yang diberikan itu lebih dari 50% max HP nya si Edward. Jadi misalnya nih BB ngasih damage break 10.000, nah itu bakal masuk semua tuh, bakal masuk semua. Gila emang ya, gila cuy. Apalagi si BB pakai skill 2, wah black hole, gila tuh, black hole. Nanti si Edward bakal kesedot lagi keluar dari flagnya. Setelah keluar dari flagnya, dia bakal langsung di der Blackbird. Jadi hati-hati ya, Blackbird aja lawan Big Mom menang Blackbird loh. Jadi kalau misalnya Big Mom ketarik keluar juga tetap aja damage-nya bakal sakit banget. Brutal emang si BB ini. Apalagi nanti mungkin Blackbird versi terbaru yang Dark Element, mungkin kalau jadi ya Dark Element yang 2 buah iblis kan bisa aja tuh melakukan countering lagi. Wah, ini BB lama aja masih bisa layak sih. Aku sangat melayakkan dia jadi counter. Kalian bisa coba sendiri nanti kalau udah rilis. Pokoknya kalau ada Edward di depan, kalian langsung tarik aja tuh, seret gitu. Habis itu kalian pukul di luar thresholdnya. Nanti dia mau balik ke threshold juga bakal cukup mungkin sulit. Jadi ya selama kita bisa melakukan penarikan, itu damage-nya bakal sakit. Dan ya itu aja untuk beberapa karakter counter ya untuk si Edward. Jadi mungkin kalian ada yang nanya, bang pakai Roger, Jackie, Akainu bisa apa enggak? Jawabannya sih sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman yang penting kalian staking dulu ya, sama kayak ini nih, staking.
kuncinya itu karakter yang punya buff attack itu yang penting stacking dulu. Setelah stacking kalian tinggi, kalian mau lawan Edward boleh banget. Damage-nya bakal sakit ya, damage-nya bakal sakit walaupun si Edward punya redash damage 30% ya, ingat, walaupun karena karakter redash damage itu walaupun dia punya redash, dia kuatnya pasti di dalam treasure cuy. Dalam treasure. Kalau dia sudah di luar treasure, dia mungkin damage-nya ya standar lah, yang dia terima bakal standar. Jadi selama kalian punya stacking tinggi itu bakal bisa fight terus sih sama Oyashi. Cuman ya bakal lebih sulit ya, lebih gampang sih Yamaes. Serius lebih gampang Yamaes karena dia bisa cicil able, damage bisa terus-terusan, bisa 4 skill soalnya cuy. Beda dengan Akainu, Jackie sama Roger gitu tuh, skillnya kan cuma 2 kan, mau ngedamage juga nggak berani terus-terusan. Selama kalau punya skill 4 kayak gini kan enak banget tuh, tembak. Nah, oke, jadi gitu aja. Thank you ya teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga nih yang sudah nge-share. Kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.